のままでは命に関わるかもしれません。私が山本さんに初めて会ったのはスベルドロフスクにある収容所。ラーゲリより愛を込めて。 Halo teman-teman, selamat datang di channel Deretan Film. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang tentunya seru sekali. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Film akan kita buka dengan memperlihatkan seorang pria yang di sini sedang menghadiri pesta pernikahan. Dia datang bersama istri yang bernama Mo Jimmy serta anaknya. Hato ini adalah anggota militer Jepang yang bertugas menjadi penerjemah, dan selama makan Hato merasakan bersyukur masih bisa makan enak di saat dunia sedang dalam masa peperangan. Dan malamnya ketika anak-anak tidur karena khawatir dengan keselamatan keluarga, Hato menyuruh Mo Jimmy membawa anak-anak pulang ke Jepang besok pagi, dan dia takut Uni Soviet menyerang wilayah ini. Awalnya Mo Jimmy menolak. Apapun situasinya, mereka sekeluarga harus tetap bersama-sama. Tapi setelah Hato terus memohon, akhirnya Mo Jimmy ini menurut. Di tengah-tengah obrolan, ketakutan Hato benar terjadi, dan tiba-tiba pasukan Uni Soviet menyerang. Di tengah-tengah pelarian, Hato tertimpa runtuhan bangunan. Karena terluka parah, Hato menyuruh Mo Jimmy untuk buru-buru pulang naik kereta, dan dia juga janji akan menyusul. Dan mendengar itu, meski khawatir, tapi Mo Jimmy memilih untuk percaya pasti suaminya akan menepati janji. Dan sambil menangis, Mo Jimmy pun pergi membawa anak-anak. Sayang sekali pada malam itu Hato tertangkap tentara Uni Soviet. Seluruh tahanan dibawa ke kamp tahanan di Uni Soviet, dan di kamp sebagai penerjemah, Hato disuruh menerjemahkan perintah tentara Uni Soviet. Dan hari demi hari para tahanan dipaksa bekerja berat dan cuma diberikan makan sekali setiap hari. Meskipun menderita, tapi tidak ada yang bisa melawan. Pilihannya hanya tunduk atau mati. Sorenya, setiap selesai kerja, roti jatah makan harus dibagi rata agar semua kebagian makanan. Bulan demi bulan berlalu dan mereka dipaksa bekerja sekeras mungkin. Bahkan sekitar suhunya minus 40 derajat Celcius, mereka harus bekerja tanpa henti. Banyak tentara Jepang yang pada akhirnya meninggal akibat tidak kuat menahan penderitaan. Siang itu saat mengubur mayat, Hato mencoba menyemangati rekan-rekan yang terlihat mulai putus asa. Hato berkata kalau dia percaya suatu saat nanti hari kepulangan pasti akan tiba dan mereka semua akan bisa berkumpul lagi dengan keluarga tercinta di rumah. Mendengar ucapan itu, rekan-rekan kemudian kembali bersemangat. Tetapi sorenya, karena sudah tidak kuat, salah satu tentara muda nekat kabur. Pada esok harinya selesai bekerja dan tergeletak lelah, dan karena rindu dengan anak istrinya, dia menyanyikan lagu yang biasa keluarganya nyanyikan bersama. Dan rekan Hato masuk dan memberitahukan kalau pemerintah Jepang telah berhasil membebaskan kita semua. Artinya besok kita sudah bisa pulang ke Jepang. Mendengar kabar barusan, seluruh tahanan bersorak gembira.
Dan besok paginya tentara Soviet mengantarkan mereka pulang. Selama perjalanan, semua terlihat tidak sabar, ingin cepat-cepat menemui keluarga masing-masing. Dan di tengah perjalanan, mendadak tentara Soviet menghentikan kereta dan memerintahkan Hatau memanggil nama-nama tahanan Jepang yang tertulis di kertas. Dan saat membaca satu persatu nama dan masuk ke dalam daftar dan kemudian dibawa ke kamp tahanan di wilayah Siberia, sedangkan tahanan lain boleh melanjutkan perjalanan pulang. Dan sesampainya di Siberia, Hatau serta rekan-rekan yang lain disidang oleh pihak Soviet karena diduga memiliki peran penting di balik invasi Jepang ke Tiongkok dan dianggap kriminal dan dijatuhi hukuman kurungan penjara selama 25 tahun. Dan Hatau di situ juga diberikan kesempatan membela diri dan langsung dibawa paksa. Dan selama di camp, lagi-lagi selama tahanan dipaksa kerja di tengah cuaca ekstrim, Hatau yang sebelumnya selalu optimis sekarang terlihat mulai kehilangan harapan hidup. Di sisi lain, setelah 48 jam menempuh perjalanan panjang, rekan-rekan Hatau dibebaskan Uni Soviet akhirnya sampai di pelabuhan Jepang dan mereka disambut keluarga masing-masing. Dan Mochimi serta putra Hatau juga sudah ada di sana. Setelah lama menunggu, Mochimi pun bingung kenapa suaminya ini tidak ada dan melihat sang ibu terus mencari kesana kemari. Putranya bilang sebaiknya ibu berhenti berharap, ayah pasti sudah mati. Dan Mochimi tidak percaya. Dia yakin Hatau pasti akan pulang. Tidak peduli selama apapun, ibu akan selalu setia menunggu. Bulan demi bulan berlalu di Siberia. Saat Hatau sedang istirahat, tiba-tiba muncul seekor anjing hitam. Anjing itu adalah peliharaan salah satu tahanan yang bernama Takeo. Dengan santai, Takeo bilang hari ini langitnya sangatlah indah. Dan mendengar kalimat barusan, seketika Hatau teringat keluarganya yang sudah berbulan-bulan dia lupakan. Dan semangat hidup yang itu kembali. Dua tahun kemudian, suatu siang, waktu melihat rekannya yang bernama Hara sedang murung atau berinisiatif untuk mengajaknya bermain kasti, tapi sayangnya Hara tidak tertarik. Pada saat melihat ada bola kasti, malah tahanan lain yang main. Selama bermain, wajah-wajah tahanan itu terlihat sangat bahagia, seakan seperti sudah lama sekali mereka tidak pernah bermain. Di kamar mendengar suara keseruan mereka, Hara pun iri dan ikut main juga.
元慶応の4番打たせねDua tahun berlalu, para tahanan akhirnya dibolehkan mengirimkan surat untuk keluarga masing-masing. Dan dengan hati gembira, mereka mulai menulis surat. Hatau di situ mencurahkan seluruh perasaannya dan menulis kalau dia sangat rindu. Dia ingin sekali bertemu. Pasti ada banyak hal yang telah dilewatkan. Dia ingin tahu bagaimana kabar istri tercintanya, apa anak-anak sehat, apa mereka sudah tumbuh besar, dan banyak pertanyaan yang lain. Tapi selesai menulis, mendadak Hatau batuk-batuk parah. 6 bulan kemudian, sebagian surat balasan tiba, tapi sebagian surat sisanya, termasuk surat dari keluarga Hatau, belum sampai. Dan ketika dibaca, saat para tahanan lain gembira, rekan Hatau yang bernama Matsuda justru sedih. Waktu Hatau bertanya, Matsuda hanya diam. Ternyata ibu Matsuda telah meninggal dunia. Dari kejauhan Hatau ikut sedih. Dia mengerti bagaimana hancurnya hati Matsuda. Dan minggu depannya surat balasan dari Mochimu pun tiba. Saat baru mau baca, tangis Hatau pecah. Hatinya begitu lega. Setelah bertahun-tahun terpisah, akhirnya dia bisa tahu kabar dari keluarganya. Berbeda dengan Hatau, ada salah satu tahanan yang bernama Aizawa. Syok saat dia bisa dilihat mau berbuat nekat. Beruntung Hatau berhasil menghentikannya. Waktu tahu kalau istri dan anak Aizawa tewas akibat perang, Hatau pun terus berusaha menenangkan. Tapi tiba-tiba telinga Hatau terasa sangat sakit, dan saking sakitnya dia pingsan. Bulan demi bulan berlalu, kondisi Hatau terus menurun karena dianggap cuma infeksi telinga biasa. Hatau dirawat seadanya di klinik tahanan. Hingga suatu malam, para tahanan mulai curiga dengan penyakit Hatau. Mereka khawatir jika tidak dibawa ke rumah sakit, penyakit itu bisa membunuhnya perlahan-lahan. Esok harinya, demi menolong Hatau, seluruh tahanan demo mau kerja di depan klinik. Dan di ruang petinggi Soviet, Hara berusaha menyampaikan keinginan para tahanan, dan mereka hanya minta Hatau dibawa ke rumah sakit. Dan meski sudah diancam akan ditembak di tempat, tapi Hara tidak peduli. Dan dengan emosi, Hara berkata, "Sampai kapan kami para tahanan akan diperlakukan seperti hewan ternak? Kami juga manusia, sama seperti kalian. Walaupun pernah menjadi musuh dalam peperangan, tapi dulu kita semua sama-sama menuruti perintah atasan. Jauh di lubuk hati terdalam, tidak ada satu orang pun yang menginginkan perang terjadi." Mendengar itu, petinggi Soviet terdiam. Malamnya para tahanan terus berdemo sambil menyanyikan lagu kesukaan Hatau. Dan pagi harinya tentara Soviet mengepung lalu mengancam akan menembak bila mereka tetap berdemo. Beruntung Hara muncul tepat waktu. Dengan gembira, Hara mengabarkan kalau petinggi telah menyetujui permohonan mereka. 2 minggu kemudian, setelah keadaan membaik, Hatau dipulangkan dari rumah sakit. Malamnya, Aizawa datang menjenguk, dan sambil terbaring lemas, Hatau memberitahu kalau dia menderita kanker tenggorokan stadium akhir.
Kata dokter, hidupnya tinggal tersisa 3 bulan lagi. Aizawa pun syok. Ia hanya menahan tangis dan berusaha menguatkan Hatau, sama seperti yang selama ini selalu Hatau lakukan kepada rekan tahanan lain. Dan di kamar tahanan, Hara, Matsuda, dan Takeo serta Aizawa berkumpul dan berdiskusi tentang penyakit Hatau, karena hidup rekan mereka tidak akan lama lagi. Hara pun berencana meminta untuk menulis surat wasiat. Meskipun terdengar jahat, tapi di sisa waktu hanya ini yang bisa mereka lakukan untuk Hatau. Dan besok Hara datang menjenguk dan berat hati Hara meminta Hatau menulis surat wasiat. Ia janji apapun yang terjadi, dia akan memastikan suratnya sampai ke Mojimi. Hatau menurut seakan sudah mengerti maksud Hara. Beberapa hari kemudian, setelah menulis surat wasiat, Hatau menyerahkannya kepada Hara. Dan sebelum pergi, Hatau pun berpesan, saat bertemu Mojimi nanti, tolong berikanlah surat itu dengan senyuman. Mendengar pesan Hatau, hati Hara pun terasa perih. Malamnya di kamar, karena takut surat wasiat diambil tentara Soviet, Hara terpaksa menyopek suratnya menjadi 4 lembar. 1 lembar dia pegang, 3 lembar sisanya dibagikan ke Takeo, Aizawa, dan Matsuda. Untuk berjaga-jaga, Takeo menyuruh mereka semua menghafal isi suratnya. Dan dengan begitu, meski nanti suratnya disita pihak Soviet, mereka masih bisa menulis ulang. 落胆することなくか。この10年間よく辛抱して戦い続けてきた。 2 minggu berlalu, suatu siang saat ada penggeledahan, mereka ketahuan tentara Soviet dan semua sobekan surat wasiatnya disita. Dan beruntung isi suratnya sudah mereka hafal. Namun di sisi lain, ketika sedang menulis, tanpa sempat mengucapkan salam perpisahan, Hatau menghembuskan nafas terakhir. Di Jepang, saat dapat kabar kalau Hatau baru saja meninggal dunia, Mojimi menangis sejadi-jadinya. 1 tahun kemudian, setelah melewati proses panjang, akhirnya pemerintah Jepang berhasil membebaskan tawanan perang. Seluruh tahanan pun pulang dengan gembira. Kuroda! 死んじまうぞ！頑張れ！Sesampainya di Jepang, sesuai janji, Hara, Matsuda, Takeo, dan Aizawa berkunjung ke rumah keluarga Hatau untuk memberikan surat dari sahabat mereka. Mereka satu persatu datang bergantian. Surat yang Hara bawa adalah surat yang Hatau tulis untuk semua keluarganya. Waktu giliran Matsuda, dia menyampaikan surat untuk ibu Hatau.
Tidak lama setelah Matsuda pergi, Takeo pun datang dan membawa surat untuk anak-anak. Hingga ketika giliran Aizawa memberikan surat terakhir, surat untuk Mojimi. Dalam surat itu Hatao menulis, dia minta maaf sudah jadi suami pembohong karena tidak bisa menepati janjinya untuk pulang. Dan selama ini dia sangat rindu dan ingin sekali bertemu. Tapi sayang, tidak hanya terpisah oleh jarak, ternyata takdir juga memisahkan kisah cinta mereka berdua. Hatao memohon, jangan sedih. Tolong tetaplah hidup bahagia meskipun tanpa kehadirannya. Selamat tinggal istriku tercinta. Dan untuk teman-teman di rumah, alur cerita filmnya pun telah usai. Kalian jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Kita tentunya akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sampai jumpa.